Oke, sekarang kita akan mencoba untuk setup Laravel dan juga menginstalnya ya di dalam komputer kita. Nah, untuk menginstal ataupun mendownload Laravelnya dan menjalankannya ya terutama, itu kita butuh lokal servernya di komputer kita atau local environment server. Di sini kita coba menggunakan Laragon ya sebagai lokal server kita. Dan untuk Laragonnya silahkan kalian download dan kalian install. Kalau tempat saya menggunakan versi 6, kalian boleh menyesuaikan atau mau menggunakan versi terbaru juga dipersilahkan. Dan untuk versi PHP-nya saya menggunakan versi 8.2 ya. Untuk versi PHP ini disarankan disamakan dengan saya. Jadi biar nanti versi Laravelnya juga mengikuti gitu. Biar nggak beda untuk versi Laravelnya. Kemudian untuk cara instalasi maupun mengganti versi PHP, setup Laragon gitu ya, itu bisa kalian tonton videonya di channel ini juga sudah ada. Silahkan ditonton. Kemudian kalau sudah kalian siapkan Laragonnya, sudah selesai diinstal dan sudah selesai di setup versi PHP-nya, sekarang kita butuh satu aplikasi lagi sebenarnya untuk menginstal library-nya si Laravel. Jadi biar Laravelnya bisa dijalankan juga, kita butuh aplikasi yang namanya Composer. Nah, untuk Composer sendiri di Laragon itu sudah ada dari bawaannya ya, atau defaultnya sudah ada gitu. Jadi kita nggak perlu lagi download Composernya. Terus gimana cara menggunakan si Composer itu di Laragon? Nah, untuk menggunakannya itu, kalian menggunakan terminal yang ada di Laragon ya. Jadi bukan CMD yang ada di Windows seperti ini. Bukan CMD ini, tapi terminal yang ada di Laragon. Kalau kalian pakai CMD ini, kalian ketikan perintah komposer -v, itu komposernya bakal kebaca. Jadi nggak bisa kita gunakan gitu komposernya. Jadi untuk menggunakan komposernya, kalian menggunakan terminal yang ada di Laragon. Kita coba ya. Terminalnya dibuka seperti ini. Oke. Terus kita masukkan perintah composer -v untuk mengecek versi komposer kita. Nah, kalau muncul seperti ini artinya kan komposer kita sudah ada gitu, sudah berhasil dimasukkan ke Laragon. Kalau ini sudah, tinggal kita gunakan perintah untuk menginstal Laravel atau mendownload Laravel di komputer kita. Caranya yaitu, ini masih di terminalnya si Laragon ya, dan direktorinya dia ada di www yang penting yang dua ini. Kalau ini tergantung tempat kalian install Laragonnya. Karena di sini saya di D. Jadi nanti untuk aplikasi kita itu ada di folder Laragon terus folder www gitu. Perintahnya composer spasi create strap project spasi Laravel garis miring Laravel spasi nama project kalian. Dan jangan pakai spasi. Misalnya Laravel strap inventaris seperti ini. Kalau sudah tinggal di enter, nanti dia bakal mendownload dan mengunduh library-library yang dibutuhkan oleh si Laravelnya. Di sini nggak saya download ya karena saya sudah menginstalnya. Nanti kalau ini saya enter, bakal ada error karena Laravel inventaris dia nggak kosong nih, gitu. Jadi kalau tempat kalian juga muncul seperti ini ya silahkan diganti namanya. Ini diganti namanya, jangan Laravel inventaris gitu. Kalau sudah selesai downloadnya semua, kalian tinggal ketik aja ls ya untuk melihat direktorinya ls atau dir juga bisa sama aja. Kalau ls itu Linux, kalau dir itu Windows ya. Seperti ini ls, ini Laravel inventaris sudah ada, sudah terdownload. Tinggal cd ke Laravel inventaris. Gimana caranya tadi biar cepet? Tinggal kalian ketik Laravel, karena ini kan depannya Laravel nih. Ketik aja Laravel atau Lara gitu, terus klik tab. Nah, terus enter. Nanti dia otomatis masuk ke www Laravel inventaris. Kalau sudah, sekarang kita buka Laravelnya itu di Visual Studio Code. Sama kayak kita menggunakan Windows. Tinggal kode spasi titik. Nanti kalau kita enter, nah dia bakal kebuka nih untuk si Laravel inventarisnya. Oke, jadi seperti itu cara setupnya, sangat gampang sekali. Ini sudah bisa kita buka juga di Visual Studio Code. Langkah selanjutnya, kita akan mencoba untuk men-setup database si Laravel kita. Karena bawaannya database-nya kan kalau kalian lihat di .env ini ya, DB connection-nya SQLite kita ganti ke MySQL.
Cuman sebelum kita ganti, kita hidupkan dulu service di Laragonnya. Jadi kita start all di Laragon. Kita jalankan dulu di Laragon kita. Setelah itu SQLite-nya kita ganti MySQL di sini. Terus dbhost sampai password ini kita uncomment. Terus DB database-nya kita ganti dengan Laravel Inventaris seperti ini. Jadi cuman kita ganti MySQL, kita uncomment, DB database-nya kita ganti Laravel Inventaris. Kalau ini sudah, saya sarankan juga dihidupkan ya autosave-nya ya, biar nggak ctrls terus. Kalau ini sudah, sekarang kita buka lagi terminal yang ada di cmdir tadi, dan dipastikan ini sudah masuk ke Laravel Inventaris ya. Nah, kita bisa gunakan perintah php artisan migrate. Nah, seperti ini. Kita coba enter ya. php artisan migrate. Silahkan di enter. Kalau tempat saya bakalan nothing to migrate ya, karena tadi sebelumnya saya sudah migrate juga, jadi nothing to migrate. Kalau kita ganti ini misalkan Laravel atau app inventaris gini ya, ini nggak usah kalian ikutin ya, ini karena tempat saya tadi sudah saya migrate atau sudah ada database-nya, jadi ini saya ganti aja. Coba php artisan migrate. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal kalian klik atau kalian enter aja langsung tuh bisa, atau ketik yes terus enter itu juga bisa, sama aja. Silahkan di enter, nanti bakal selesai di migrate seperti itu. Tempat saya balikin dulu di sini. Nah, kalau sudah selesai di migrate, sudah selesai nih migrate-nya. Sekarang kita coba jalanin Laravel kita ya. Nah, jalaninnya juga kalian pakai cmdir ini. Jadi bukan pakai terminal yang ada di Visual Studio Code atau terminal di Windows, tapi pakai terminal yang di cmdir ini. php artisan serve. Nah, dia akan jalan. Kita coba buka hasilnya. Localhost /28000. Kita enter. Oke, artinya Laravel kita sudah berhasil kita setup dan kita ganti database-nya dari SQLite ke MySQL. Sudah berhasil nih. Sekarang kita coba bikin sistem autentikasinya ya. Dan disclaimer untuk autentikasinya di sini tampilannya saya buat sederhana saja karena biar waktunya nggak terlalu panjang. Nanti untuk desain login ataupun register atau autentikasinya itu silahkan kalian kembangkan sendiri. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat atau menjalankan Laravelnya. Sekarang kita coba bikin fitur autentikasi. Nah, di sini kan Laravelnya jalan nih. Nah, kalau kalian mau buka terminal lagi gimana caranya biar ini tetap jalan gitu. Terus kita bisa membuat controller tanpa harus mematikan servernya. Itu gampang ya. Kalian tinggal klik kanan di sini. Terus mana ya? New console. Oh, gini ya. Yang enak tuh ctrlt ya. ctrlt. Nah, sama aja sih. ctrlt. Terus startup directory for new process-nya kalian pilih ke Laravel Inventaris. Nah, terus start. Oke, dia langsung buka lagi. Jadi ada dua nih, ada php.exe, ada cmd.exe. Nah, yang php.exe ini yang Laravel sedang berjalan tadi. Kalau yang ini itu kosongan. Jadi kita bisa bikin controller di sini. php artisan make controller. Nama controllernya out controller. Seperti ini. Jadi kalau sudah kita enter, sudah berhasil kita enter, sekarang kita buka lagi Visual Studio-nya. Dan sebelum kita lanjut ngodingnya, saya sarankan kalian install PHP Intel Pens ya. Di sini punyanya Ben Melbourne, biar nanti kita gampang untuk melakukan import-import dari controller kita ataupun dari model kita yang kita miliki. Jadi silahkan kalian download aja nih PHP Intel Pens. Punyanya Ben Melbourne. Nah, kalau sudah di-download dan diinstal, sekarang kita lanjutkan lagi buka untuk controller yang sudah kita buat tadi. Di sini ada out controller ya. outcontroller.php. Terus kita bisa lihat di routes. Kita coba routes di web.php. Kita bikin rute untuk menampilkan halaman registrasi. Jadi di sini route .2.2 get buka kurung petik garis miring
untuk registrasi, koma, kurung siku. Nah, karena kita menggunakan extension tadi, gampang nih. Ketika out controller, nah ini sudah ada nih. Sudah ada pilihan use bla bla bla. Enter aja. -2 kelas, koma, petik, tampil registrasi. Titik koma. Registrasinya sudah. Kita bikin sekalian untuk yang submit ya. Jadi yang menampilkan ini untuk menampilkan halamannya, dan yang kedua itu untuk mengsubmit datanya gitu. Get-nya kita ganti jadi post registrasi garis miring submit. Di sini kita ganti jadi submit registrasi. Oke, ada 2 controller yang sudah kita buat. Sekarang balik lagi ke out controller, kita bikin function di sini. Function namanya tampil registrasi. Ini kita hapus. Return view buat menampilkan halamannya. View-nya ke registrasi.blade langsung aja registrasi ya, nggak perlu .blade.php. Jadi nanti kita tinggal bikin file namanya registrasi.blade.php. Bikinnya di mana? Di resource views. Nah, di sini kita bikin file baru di resource views ini, namanya registrasi.blade.php. Seperti ini. Jadi functionnya ini bakal dieksekusi dan akan menampilkan halaman registrasi ini. Kalau kita coba bikin HTML biasa ya, ini kita ganti registrasi aplikasi. Kita coba kasih H1 dulu. Halaman registrasi. Misalnya kayak gini. Ini buat testing aja ya, Kita coba lihat hasilnya. Di sini garis miring registrasi, enter. Oke, muncul ya halaman registrasi. Oke, segampang itu kita berhasil membuat halamannya. Di sini untuk halaman registrasinya tinggal kita kasih CSS. Nah, untuk CSS-nya kita pakai Bootstrap aja biar nggak terlalu banyak yang kita atur. Jadi kita download Bootstrap, ketik aja get bootstrap ya. Get bootstrap seperti ini. Tambahkan get depannya biar nanti masuk ke Bootstrap 5. Nah, ini nih. Get bootstrap, kalian klik aja bootstrapnya. Terus pilih download di bawah sini. Kalian tinggal pilih CDN via JS Deliver. Nah, yang ada di sini nih. Kalian copy aja to clipboard yang CDN via JS Deliver. Terus buka lagi Visual Studio-nya. Masukkan di bawahnya title di sini, paste. Nah, seperti ini. Dirapihkan sedikit. Oke. Kalau sudah, ini sudah kita masukkan. Sekarang di sini kita kasih sebuah div ya. div.deflex display flex ya. Atau jangan display flag. Kita kasih div.container. Div.container. Terus di dalam container ini kita kasih kartu ya. Nah, di dalam kartunya kita kasih juga mt5 mx margin secara horizontalnya auto, mt margin top ya, mx auto. Terus kita kasih juga di sini style max width misalnya 400 pixel biar nggak terlalu lebar gitu. Setelah itu di dalamnya sini kita kasih div card body, kita kasih H4 registrasi akun, paragraf aplikasi inventaris barang. Nah, seperti ini. Ada registrasi akun, aplikasi inventaris barang. Terus kita bisa kasih formulir di bawahnya.
Formulir metodenya post ya, kita sesuaikan dengan registrasi garis miring submit ya, sesuaikan dengan yang ini, registrasi submit. Terus di dalamnya kita kasih add CSRF. Di bawah CSRF baru kita kasih labelnya misalkan masukkan nama atau nama lengkap. Di bawahnya kita kasih input, tipenya teks ya, karena nama. Name-nya itu name sesuai dengan tabelnya. Terus kita kasih kelas form control dan MB2. Ini kalau sudah, kita tinggal copy, paste lagi. Nama lengkap kita ganti jadi email. Name-nya email. Sudah. Oh, tipenya email juga. Dan ini password. Tipenya password. Name-nya juga password. Yang terakhir kita kasih button. Buttonnya submit atau buat akun. Nah, kita kasih kelas BTN primary. Oke, sudah selesai ya seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Ini tanpa kita lihat hasilnya ya, kita cuma masukin bootstrap-nya aja dari tadi. Kita coba lihat hasilnya. Refresh. Nah, tampilannya seperti ini ya. Registrasi akun, aplikasi inventaris barang, bla 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 di sini. Ini sudah berhasil kita masukkan semua. Tinggal sekarang kita coba eksekusi nih buat, kalau diklik buat akun, maka nanti dia bisa masuk ke database kita. Nah, ini kalau sudah pas ya tampilannya. Kita sekarang eksekusi yang ini nih, registrasi submit. Di out controller, karena ini kan masuknya ke submit registrasi ya, di out controller, kita bikin function submit registrasi. Kita perlu request, nih ya, request, $request, terus kita hapus di sini. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal bikin untuk validasinya ya. Untuk validasinya itu sebenarnya kalian bisa kayak gini, $request, panen 1, validate. Ini opsional sih, boleh kalian masukkan, boleh enggak. Validate, kita kasih kurung siku, petik email. Nah, emailnya ini required, artinya dibutuhkan gitu, harus diisi. Terus di passwordnya juga required. Nah, terus kita name-nya juga ya, name-nya juga required gini. Nah, seperti ini. Jadi name-nya required, email required, passwordnya juga required. Terus di submit registrasi kita bisa bikin lagi di bawahnya sini $, data sama dengan $request only, hanya yang dibutuhkan saja yaitu email dan juga password. Oh sorry bukan ya, ini kalau buat login, sorry salah. Kita bikin user baru ya, $user sama dengan new user yang ini nih. Nah, titik koma, terus $user panain 1 ke name, tabel name-nya kita isi dengan request name, email dan passwordnya juga sama, makanya kita tinggal copy aja. Email, ini email, dan ini password. Nah, untuk password ini kita biar lebih aman, kita enkripsi ya di sini ya. Jadi kita nggak plain text, ini kan plain text, kita enkripsi BCR-YPT paste. Oke, seperti ini. Kalau sudah $user kita bisa save. Setelah itu tinggal kita redirect ke
halaman login misalnya. Dengan status with sukses. Selamat, Anda berhasil mendaftar. Silahkan login. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah selesai dari save semua, dia diarahkan ke halaman login dengan sukses. Selamat, Anda berhasil mendaftar. Silahkan login. Ini sudah berhasil sebenarnya, sudah selesai untuk membuat usernya. Kita coba ya. Kita coba di sini refresh, masukkan nama lengkap misalnya Renan. Emailnya renan@example.com, passwordnya 123 misalnya. Kita coba buat akun. Oke. Kenapa not found? Karena loginnya belum kita bikin. Tapi di sini statusnya untuk datanya itu harusnya sudah masuk ke database kita ya. Buat ngeceknya kalian bisa pakai Laragon aja juga. Nah, kalau di Laragon kalian klik database ini nggak masuk ke phpMyAdmin, kalian bisa install sendiri phpMyAdmin-nya ya. Di klik kanan, terus quick apps, bukan quick apps, sorry. Di klik kanan, terus ada mana ya, di tools, terus quick add. Nah, ada phpMyAdmin nih, kalian install sendiri. Kalau belum muncul, kalau ini misalkan diklik nggak masuk ke phpMyAdmin. Jadi silahkan diinstal sendiri. Username-nya root ya. Username-nya root, kita login. Oke, kita sambil lihat apakah berhasil masuk di Laravel Inventaris. Kita lihat di user. Nah, ini masuk ya, renan@example.com. Passwordnya juga sudah ada. Harus kayak gini ya, harus terenkripsi seperti ini. Kalau nggak terenkripsi berarti nanti bakal nggak bisa login. Ini udah berhasil masuk nih datanya. Berarti sudah berhasil, tinggal kita bikin halaman loginnya. Sekarang kita coba bikin halaman login nih. Kita bikin halaman login, berarti di sini, ini tinggal kita copy aja dua ini. Kita ganti jadi login. Ini juga login. Ini login. Ini juga login. Oke, sudah berhasil 2. Sama ya, login, get, sama post. Tinggal kita ganti aja. Sekarang di bagian out controller tinggal kita bikin juga untuk tampil login dan submit login. Di bawah sini kita bisa bikin function tampil login. Ini kita hapus juga. Sama persis ya dengan ini. Cuman return view-nya aja yang beda. Return view berarti ini ke login. Seperti ini. Ini sudah. Tinggal kita bikin tampilannya. Berarti tampilannya ada di folder resource view juga sama. Kita klik kanan. New file. Namanya login.blade.php. Seperti ini. Nah, untuk isi loginnya itu kita samakan saja dengan registrasi ya. Nanti kalau misalkan kalian mau memperbagus lagi silahkan. Karena ini mempersingkat waktu, kita samakan aja dengan registrasi. Registrasinya CTRL-A, CTRL-C, masuk ke login, terus CTRL-V. Nah, seperti ini. Tinggal kita ubah registrasi akunnya di sini menjadi masuk ya, masuk aplikasi. Terus di sini ganti masuk. Nah, untuk masuk aplikasi kan nggak perlu nama lengkap ya, jadi kita hapus aja nama lengkapnya. Jadi cukup email sama password. Nah, ini tinggal kita ganti juga registrasinya. Jadi, login. Login garis miring submit. Kalau kita sudah selesai, kita simpan, kita cek di bagian sini, kita refresh. Nah, masuk tuh, masuk aplikasi inventaris barang, email, dan password. Gitu. Oh, ini buat akunnya juga kita harus ganti ya. Buat akun jadi login. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Ada login, ada email, ada password. Kalau kita klik login, dia bakal masuk ke login.
Sekarang tinggal kita kasih logic untuk biar dia bisa login tuh gimana gitu. Nah, untuk logiknya berarti ada di controller ya. Ini sudah semua kan harusnya, cuma sedikit juga. Sekarang di bagian controller, out controller, kita bikin function lagi. Namanya submit login. Di dalamnya kita kasih request ya. Request, spasi $request. Nah, untuk submit loginnya kita kasih $data. Sebenarnya boleh kalau mau kalian kasih validasi kayak gini lagi nggak apa-apa, silakan. Kalau enggak juga nggak masalah sih. $data sama dengan $request. Nah, ini only. Jadi cuman email sama password doang yang kita ambil. Email, koma, petik password, titik koma. Terus di sini kita bisa kasih jika, if, ketik out ya, out, dan pastikan kalian pilih yang Illuminate Support Facades, bukan yang ATTR, tapi yang Facades ini. Boleh pakai mouse, boleh juga pakai keyboard ke bawah. Enter, di enter ya, -2, attempt, nah ini enter, $data. Terus di sini kalian kasih, kalau dia sudah berhasil, kita kasih misalkan return Anda berhasil login, misalkan seperti ini. Nanti tetap tentu saja kita ganti redirect ya, tapi ini sementara seperti ini dulu sebelum kita nanti membuat halaman dashboardnya. Nah, di bawah sini else. Nah, else-nya ini kita nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena di sini sudah di return. Kalau sudah di return, if yang di sini kalau misalnya dia tereksekusi, yang bawahnya nggak bakal tereksekusi lagi. Jadi kalau di sini sudah ada if, nggak perlu kita kasih else lagi kalau sudah return di sini. Jadi di sini langsung return, redirect, kembali ke belakang yaitu back, with, dengan return redirect back dengan gagal atau error ya, gagal nggak apa, gagal, petik email atau password salah. Nah, jadi kalau dia berhasil maka akan muncul Anda berhasil login. Kalau tidak, ini akan dieksekusi. Dia kembali ke belakang dengan kunci gagal, email atau password salah gitu. Jadi kalau kita salah memasukkan email atau password, dia dikembalikan ke belakang. Cuman seperti itu aja. Kita coba lihat hasilnya. Refresh ya. Tadi renan@example.com. Passwordnya kan 123. Kita coba balik 321. Seperti ini. Kalau kita login, nah dia tetap di sini. Dia nggak return atau nggak muncul selamat berhasil login gitu. Kalau kita masukin yang benar, 123 login. Nah, Anda berhasil login tuh. Masuk nih. Nih, Anda berhasil login. Gitu. Nah, terus gimana cara munculin tulisannya tadi yang kalau dia gagal email atau passwordnya salah? Cara munculinnya gampang ya. Di bagian loginnya berarti di sini di loginnya bisa kalian kasih nih boleh di bawah sini, di bawahnya aplikasi inventaris barang, atau di sini juga boleh. Kita taruh di sini aja nggak apa-apa. If jika ada session yaitu gagal, and if, maka di sini kita kasih jika ada session gagal. Misalnya kita kasih div.alert ya, alert danger. Nah, terus kita panggil nih gagalnya apa dia. Di sini kita kasih session kurung-kurangannya 2 kali ya. Session gagal. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Kita close, masukin. Passwordnya kita salahin 321. Salah ya. Kita login. Nah, muncul email atau password salah. Segampang itu ya. Jadi semudah itu. Begitu juga kalau misalkan yang tadi, kan kita kan berhasil daftar nih tadi. Diregistrasi. Nih ya. Ini kan kita kan ada with sukses nih.
return redirect ke login dengan sukses, terus tulisannya selamat Anda berhasil mendaftar. Kan kita tadi belum muncul ya. Nah, untuk munculinya sama kayak yang gagal ini. Jadi tinggal kita tambahin lagi di login, karena ini targetnya login. Di login, kita copy aja ini, terus paste. Gagalnya kita ganti jadi sukses. Gitu. Dan alert danger-nya kita ganti sukses. Segampang itu. Kalau kita coba sekarang, kita coba lagi ya. Kita daftar lagi. Registrasi. Nama lengkap misalnya Anissa. Emailnya anissa@example.com. Passwordnya 123. Nih, kita buat akun. Nah, nanti akan muncul selamat Anda berhasil mendaftar. Silahkan login. Jadi seperti itu ya untuk konsep dari autentikasi, sangat gampang sekali. Dan mungkin kalau nanti kalian menemukan seperti ini, kalian nih registrasi. Masukin lagi misalkan Anissa lagi ya. Terus ini emailnya Anissa lagi. Terus passwordnya 123. Kan sudah ada nih emailnya. Pasti dia bakal error. Bahwasanya email sudah digunakan nih. Kalau lama kayak gini kan error nih. Jadi nanti kalau misalkan menemukan kayak gini, kalian nggak usah bingung. Tinggal kita kasih kondisi aja. Kalau emailnya sama, maka dikasih tahu nih. Duplicate entry anissa@example.com karena dia namanya emailnya sama gitu. Makanya perlu kita kasih validasi juga di sini. Di out controller. Sebenarnya kita bisa ngasih validasi di sini, tapi saya rasa kurang fleksibel ya. Jadi kita bisa kasih validasi kita sendiri yang kita bikin sendiri. Jadi caranya tinggal kalian cari check email. Check email sama dengan ini di submit registrasi ya, di submit registrasi. Check email sama dengan user where di mana email sama dengan request email. Nah, terus kita ambil datanya first. Kayak gini. Jadi kita ngecek user where email sama dengan request email. Terus kita ambil data pertamanya. Kita kasih if jika ada check email. Jika ada emailnya, maka sama kayak ini tadi return redirect back ini. Copy aja kalau enggak. Copy masukin ke sini. Nah, ganti aja. Jadi email sudah digunakan. Nah, segampang ini buat ngecek emailnya. Kalau kita cek sekarang hasilnya, ya kita kembali dulu. Kita buat akun lagi dengan email yang sama Mas Yan. Kita buat akun. Nah, maka akan kembali ke sini. Tinggal kita kasih errornya sama kayak dengan yang di login tadi gitu. Nih, atau gagalnya. Dia sudah kembali ke belakang tuh. Tinggal kita tambahin ini nih. Tambahin ini aja. Berarti yang gagal aja. Kita masukin ke registrasi. Boleh di bawahnya sini. Nah, dirapihkan ya. Oke, seperti ini. Nih kita enter juga. Oke. Seperti ini. Kita coba lagi hasilnya. Anissa. Sama ya, kita samakan saja. 123. Kita buat akun. Nah, email sudah digunakan. Jadi kita nggak bisa menggunakan email yang tadi dan nggak ada errornya. Oke, jadi seperti itu.